Nah, kita mesti belajar dimulai dari diri kita masing-masing untuk belajar memaklumi dan memaafkan. Nah, kenapa saya tidak mulai dari belajar minta maaf, tapi belajar memaafkan terlebih dahulu. Bagian yang pertama, kita mesti mulai belajar memaafkan akan pasangan kita. Kita harus betul-betul limpah dengan ampunan, limpah dengan maaf, terutama kepada suami atau kepada istri. Dan kita harus mulai melepaskan maaf itu, memaafkan terlebih dahulu. Kenapa? Ya, kenapa kita harus memaafkan terlebih dahulu? Karena begini, setiap hari kita ketemu dengan istri. Ya, setiap hari kita ketemu dengan istri, setiap hari kita ketemu dengan suami. Dengan orang lain belum tentu, dengan orang lain seminggu sekali, ya 2 hari sekali, atau sehari 1-2 jam. Kadang-kadang kita tidak melihat akan kekurangannya atau kesalahannya. Tapi dengan istri, setiap hari, setiap kali, setiap saat, kita ini selalu melihat, mengalami, mendengar kesalahannya. Jadi kita ini harus terus memaafkan. Caranya bagaimana? Milikilah kebesaran hati, atau hati yang rela, atau hati yang legowo. Ya, hati yang rela atau hati yang legowo untuk pasangan kita, untuk istri kita, untuk suami kita. Lupakan enakan istri saya, enakan suami saya, masa saya memaafkan terus? Bapak, Ibu, dan semua saudara, saya selalu mengingatkan, dalam kehidupan suami istri, itu tidak peduli siapa yang enak, siapa yang menang. Tidak peduli siapa yang enak, siapa yang menang. Ya, apakah yang enak itu istri kita terlebih dahulu, yang menang itu istri kita terlebih dahulu, itu tidak masalah, justru itu baik. Ya, ini bukan pertandingan. Kehidupan rumah tangga itu bukan pertandingan yang siapa yang menang dan siapa yang kalah, tidak ada. Dalam kehidupan rumah tangga itu adalah menang bersama, bahagia bersama. Jadi jangan ragu. Jangan, masa aku memaafkan dulu, dia aja tidak minta maaf, aku memaafkan. Nah, kita itu harus limpah dengan ampunan, limpah dengan maaf kepada anggota-anggota keluarga yang bersama-sama dengan kita. Jadi yang pertama, milikilah kebesaran hati, milikilah kerelaan, milikilah hati yang legowo, yang rela terhadap suami atau terhadap istri kita masing-masing, atau bahkan terhadap anak-anak. Karena mereka lah yang setiap hari bersama-sama dengan kita, dan mereka adalah orang-orang pertama yang layak kita maafkan sebelum orang lain. Sebelum orang lain, orang pertama yang layak kita maafkan adalah anggota keluarga kita, terutama suami atau istri kita. Yang kedua, milikilah kompas keluarga. Saya sebut kompas keluarga begini. Jadi begini, kita harus selalu meyakinkan diri kita bahwa istri kita atau suami kita itu adalah orang-orang yang paling kita kasihi. Jadi kalau orang yang kita kasihi, itu adalah orang yang paling banyak kita beri. Ya, kita harus ingat itu. Meskipun hari ini dia melakukan kesalahan, lupa buat teh, lupa buat kopi, kopi tidak enak, teh tidak enak, dan sebagainya, apapun, ya apapun. Tapi kita harus selalu ingat, punya kompas. Yang kompas itu kan, pedomannya kan utara. Utara. Nah, utara dalam kehidupan kita itu apa? Inilah orang yang paling aku kasih. Mereka juga mengasihi saya. Inilah orang yang aku nikahi. Aku sudah berjanji sehidup semati. Aku sudah berjanji. Nah, kita harus selalu ingat akan kompas itu. Ya. Lalu yang ketiga, kalau saudara, Bapak, Ibu sedang marah dengan istri atau suami, ingatlah masa-masa yang menyenangkan. Ingatlah masa-masa romantisme, masa-masa nostalgia, hujan-hujan sepayung berdua, kita peluk dia dan sebagainya. Kita harus selalu mengingat akan masa-masa yang menyenangkan ketika kita sedang jengkel. Ya, supaya apa? Jengkelnya itu berkurang banyak. Ya, jengkelnya itu berkurang banyak. Jadi yang pertama, kita ini harus terlebih dahulu memaafkan. Ya, kalau meskipun istri melakukan kesalahan, suami melakukan kesalahan,
dia belum minta maaf atau bahkan dia tidak tahu. Ya kadang-kadang itu yang paling menjengkelkan, ya pasangan kita melakukan kesalahan dan dia tidak tahu kalau kita itu jengkel. Itu paling menjengkelkan kalau kita jengkel, orang yang kita jengkeli itu tidak tahu. Itu paling menjengkelkan. Itu goduk, bahasa Jermannya itu goduk, Bapak Ibu dan semua saudara. Nah, jadi kita harus limpah dengan pengampunan, kita harus limpah dengan semua maaf itu. Jadi kita harus selalu punya cadangan, ya, cadangan memaafkan itu juga harus sangat banyak, ya, sangat banyak. Karena mereka ini adalah orang yang paling kita kasihi, orang yang mengasihi kita, orang yang bersama-sama dengan kita mengarungi bahtera rumah tangga, orang yang berjanji sehidup dan semati